Welcome to my YouTube channel. So, the XAU time frame-nya 5 menit ya. Jadi kalau mau selling ya seperti ini caranya selling. Ketika selling ketika sudah ada resisten di atasnya, dan buy ketika ada support di bawah. Jadi ini adalah supportnya, kemudian ini adalah resisten yang berwarna merah. Simpelnya seperti itu. TF 5 menit ini memang kelemahannya adalah kita akan sering buy sell ketika dia berubah tren ya. Yang awalnya adalah buy seperti ini, kita mungkin buy di sini. Ini adalah harga hedging gitu. Nah, harga hedging buy, turun ya kita selling. Ini ke hedge, kemudian kita sell lagi mungkin di harga ini selling, kemudian ini harga hedging ya. Ternyata ke hedging lagi, nah ini kena lock lagi, salah lagi, ya kan? Terus ada support, ya kita buy di sini, mungkin di buy di sini. Ini adalah hedge, jadi seperti itu. Terus kemudian ke hedge lagi, jadi 3 open ini semuanya ke hedging, ya. Ini ke hedging, ini hedging, ini hedging. Jadi locking semua posisinya. Itu. Terus open yang keempat ini saat ini mungkin sell di harga ini ya, ini adalah hedging posisi. Nah, ini pun ya, nah ini mungkin bisa dibilang ini masih aman, masih aman lah ya, belum kena hedging lah katakanlah gitu. Karena dari harga ini dia langsung turun juga ini, nah kan. Sempat profit walaupun enggak banyak juga, tapi sempat profit lah. Itu. Oke. Jadi nanti akan kita di M5 ini akan sering kita jumpai open buy sell ke hedge gitu. Ya, jadi memang ya kelemahannya di M5 seperti itu. Terutama ini di gold ya. Memiliki kelemahan yang bisa dibilang klasik lah ya. Tapi kalau dia sudah benar-benar tren terjadi, ya ini kelemahannya adalah di flat. Semuanya indikator itu dia punya kelemahan di flat. Tapi kalau sudah terjadi running ya, misalnya dari sini kita selling, ya kan, selling. Nanti kalau ini benar-benar running, sudah kita akan profit cukup berlipat gitu. Makanya profitnya yang ini tadi, ini nanti profit di sini, selling di sini, nanti expectednya harapannya dia bisa menutup 1 atau 2 hedging yang kita punya. Itu ya. Di harga awal yang ada di sini. Jadi gitu. Itu salah satu cara yang ya kayak gini ya. Ini pound dollar ini kita selling, maunya selling ya di sini. Itu. Karena trennya di sini dia masih buy. Beda kalau trennya dia turun, kita bisa selling di harga ini bisa. Enggak ada masalah. Ketika ada support kita selling, ini beda. Bisa ketika ada support kita selling bisa, karena trennya masih turun. Sekarang trennya kan naik. Trennya masih naik sehingga kita di sini selling ini adalah berlawanan dengan tren. Spekulasinya karena memang dia sudah mungkin bisa dibilang mungkin sudah terbang terlalu lama. Biasanya ada yang bilang seperti ini. Nah ini pair ini sudah terbang terlalu lama sehingga bisa menjadi arah untuk bisa selling. Sama seperti ini. Ketika terjadi tren, ini trennya buy, terus ini ada support, ada resistance, harga kan turun, kita bisa buy di harga manapun di sini, di bawah ini bisa kita buy. Nah nanti hedgingnya itu bisa diletakkan misal di sini buy, ya karena sudah ada resistance di atasnya, ya kan. Nanti hedgingnya di sini, di bawahnya ini. Nah ini sudah hedging. Nah di XHU tadi sebetulnya juga bisa hedging ketika price berada di saya ulangi di XHU ya.
Nah kayak gini tadi, ini sebetulnya juga bisa kita buy, dan trennya seperti ini ya, masih turunnya. Ini kita bisa buy di harga ini bisa. Masalahnya ini loh. Nah ini 300 poin bos. Hedgingnya kalau kita mau hedging itu di gold XAU ini itu 300 poin gitu loh. Cuman enaknya kalau kita salah ya, kalau kita salah pun ya seperti ini hasilnya gitu. Kita harus hedging sekitar 300 poin. Tapi kalau bener itu enaknya adalah running, dia runningnya kan lama gold. Nah gitu. Dia punya running yang cukup lama. Nah kan cukup lama dia. Baik 2500 lah. Lebih dari 2500 mungkin ya. Ya sekitar 2515 ya kan di harga ini. Di 2514 ya. Jadi itu yang terjadi gitu loh. Jadi kalaupun buy di harga ini misalnya, kemudian ini adalah hedgingnya 350 poin, 370 poin ya, kita harus menanggung kerugian. Kalau dia turun, benar-benar turun jatuh, maka 370 poin yang harus kita locking posisi. Tapi nanti amannya adalah gini, kayak gini. Contohnya gini. Nah, kayak gini. Ya. Saya beri contoh seperti ini. Kita buy di harga ini kan. Kita buy di sini. Kita hedging di sini. Ya, berarti kita setelahnya kan ini ke lock, di lock. Kemudian kita open sell lagi di sini. Ya, di sini sell, mungkin di sinilah, di sini sell ya. Kemudian di sini locking ya di 260 poin. Ya, walaupun sempat profit sih, di sini sempat profit 170 ya. Tapi kemudian harga naik. Ya tahu? Nah, profitnya yang di sini, profitnya yang ini kalau bisa menutup kerugian yang ada di sini tadi, yang di sebelah kiri. Ya, jadi ini mungkin dari hasil profit mungkin bisa di close. Tinggal kita kerugian yang ini. Kan ada hedging yang di sini. Posisi ini kan ada hedging. Ya kan? Dan ini bisa kita lakukan buy lagi, spekulasi buy lagi bisa. Spekulasi buy dengan cara yang sama. Mungkin buy di sini ya. Ini 170 hedging ya. Ini tujuannya untuk menutup kerugian yang ada di harga ini tadi ya, yang di sini ini kerugian ini, sehingga tadi sudah tertutup, ini sudah tertutup. Inilah tujuannya hedging kan seperti itu. Karena di sini kita bermain dengan tren, artinya ya lama nanti trennya itu terbentuk cukup lama. Artinya kalau sudah dia terbentuk, ya bisa kayak cukup lama. Kayak gini tadi, dia cukup lama terbang. So lama sekali ya terbang. Ini baru dia turun di 2575. Nggak tahu kalau dia mau dari setelah ini akan turun jauh atau bagaimana. Kita juga nggak begitu tahu. Yang jelas ya kalau memang sudah trennya turun, benar-benar terjadi turun, ya sudah, kita hanya ikuti tren aja. Dia mau naik mau turun, yang penting trennya adalah turun, ya sudah, kita ikuti sell itu aja. Nah kalau mau buy, maka di sini buy, ya di sini hedgingnya harusnya di 240 poin. Tinggal teman-teman berani enggak gitu aja, karena ini XAU ya, XAU cukup panjang. XAU itu cukup apa ya? Ya kalau pakai lot gajah ya salah sedikit udah tewas sudah. Ini kalau pakai XAU seperti itu. Ya walaupun di semua pair seperti itu, kalau pakai lot gajah mesti akan cukup banyak tewasnya, tapi ya paling tidak lah. Tuh. Oke. Ini kita masih menunggu perubahan tren ya. Belum berubah trennya, masih bermain. Kita pakai buy stop ya, sampai dengan nanti perubahan tren terjadi di pound yen. Sampai berubah, kalau nanti sudah berubah baru nanti buy stop ini tertrigger, ya sudah. Ini ke hedging ya kan, dari sini ke hedging, nanti profitnya yang ini nanti harapannya bisa nutup yang ini. Gitu.
Ini kalau kita pakai hedging single ya, hedging single ya artinya satu pair aja kita hedging. Beda kalau kita pakai hedging korelasi seperti yang saya pakai biasanya, ya nanti cukup ya little bit safe lah karena menurut saya gitu. Oke, so sekali lagi ketika trading jangan pernah gunakan lot gede, lot gajah, jangan pernah gunakan lot gajah kecuali memang sudah benar-benar yakin kita tahu bahwa ke depan harga akan naik, baru kita gunakan lot gajah. Tapi itu tidak disarankan. Lebih baik kita gunakan lot sewajarnya, karena esok hari masih ada jam trading, esok hari masih ada pergerakan naik turun, sehingga kalau hari ini kita mengharapkan sell ya, kemudian salah, ya siapa tahu besok harga akan kembali. Itu aja gitu. Yang jelas ketika open posisi jangan lupa gunakan stop loss kalau mau pakai stop loss. Kalau tidak mau stop loss gunakan hedging posisi atau locking. Sudah, itu kuncinya dua itu ya. Gampang bukanya juga gampang nanti ya. Gampang banget bukanya, lock-lockan atau ya kuncian itu cukup gampang bukanya. Ya. Jadi itu yang bisa saya share untuk kali ini teman-teman. Sekali lagi untuk forecast market ya, saya sendiri juga tidak bisa memforecast, saya hanya mengikuti indikator aja. Dia indikator bilangnya buy, ya sudah saya ikutin buy. Ketika indikator sell ya saya cuma ikutin sell aja gitu. Cuman kalau saya mau buy ya ada terminal atau stasiun yang bisa dipakai untuk buy itu loh. Misalnya di sini, ini adalah stasiun yang biasa saya pakai untuk buy gitu ya. Buy-nya di sini, ini buy. Sell nih, bawahnya ini sell gitu ya. Sementara ini sell-nya masih bermain, kita maunya buy ya, kita masih tunggu dulu supaya ini bisa harga naik, baru kita buy, stopnya kena. Have a nice day.